Halo, selamat datang di channel Iputu Dirga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membagikan tutorial bagaimana cara menginstal font Bali Simbar di laptop atau komputer. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang tutorial ini, namun ada kendala di sana karena audionya kecil jadi membingungkan dari para penonton dari video tersebut. Nah, di sini saya membuatkan video lagi dengan audio yang lumayan keras seperti itu. Oke, langsung saja ke tutorial. Pertama, kalian harus punya program Bali Simbar. Nah, di sini saya sudah menyediakan. Nanti kalian tinggal cek atau download di link deskripsi dari video ini. Jika sudah kalian download, nanti cari program Bali Simbar ini, kemudian klik kanan, pilih Extract to program Bali Simbar yang ini. Nah, jika sudah diekstrak, nanti akan muncul folder program Bali Simbar. Kalian buka folder ini, kemudian cari aplikasi font Bali Simbar yang ini. Yang Bali Simbar Dwi Genre install.exe ini. Pilih yang ini, kemudian double klik. Jika sudah, nah nanti akan muncul seperti ini. Gambar seperti ini, kalian pilih install. Selanjutnya, kalian tekan next. Jangan lupa yang ini dicentang. Next lagi, next. Nah, sampai selesai, sampai finish. Nah, jika sudah finish, berarti fontnya udah kita bisa gunakan. Oke, kita tutup yang ini. Kemudian, kalian masuk ke Microsoft-nya. Bisa 2007 atau 2010. Di sini saya menggunakan yang Microsoft Word 2010. Kita buka dulu. Nah, jika sudah terbuka, kalian masuk ke bagian file. Nah, di sini kemudian pilih yang option. Pada jendela ini kalian pilih Proofing. Kemudian masuk ke autocorrect option. Yang ini. Nah, pada jendela ini kalian di autocorrect ini hilangkan semua tanda checklist. Nah, jika sudah semua, selanjutnya masuk ke auto format. Nah, yang ini sama, hilangkan juga semua tanda centangnya. Nah, jika sudah, selanjutnya masuk ke di sini, auto format as you type yang ini. Hilangkan yang ini saja, yang satu ini. Nah, jika sudah, klik OK. Selanjutnya masuk ke save. Nah, di sini kalian checklist yang embed font in the file. Fungsinya, jika kalian mau print di tempat lain yang nggak punya Bali Simbar, fontnya ini nggak berubah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, OK. Nah, sekarang kita coba gunakan font Bali Simbar. Apakah sudah bisa atau belum? Kalian ketik di sini Bali Simbarnya. Nah, kalian pilih yang Bali Simbar DJ, Dwi Genre. Nah, jika sudah, sini fontnya saya besarkan dulu biar kelihatan. Jika sudah seperti ini, kalian sekarang cari keyman-nya. Kalau sekarang gini kan, nah masih agak tidak bagus. Nah, ciri-ciri kalau sudah benar menggunakan font Bali Simbar, nanti ada tanda tanya di belakang aksara. Masuk ke ini Windows, kalian cari yang di sini. Ketik keyman. Nah, pilih yang ini, keyman yang ini. Akan terbuka nanti aplikasinya. Lalu akan masuk ke pojok sini. Kalian klik, pilih yang Bali Simbar ini. Ingat, yang Bali Simbar ini. Nah, jika sudah seperti itu, kita coba apakah sudah bisa. Misalnya kita tekan, saya tampilkan dulu keyboardnya. Kalian bisa mengetik keyboard yang di laptop. Nah, di sini saya
tampilkan biar kalian mudah mengikuti. Nah, misalnya kita tekan I. Nah, I-nya hanya seperti ini. Berarti dia belum bisa digunakan. Kita lihat lagi. Oh, dia berubah. Dia kembali ke no keyman. Kita tekan lagi sekali. Kita coba misalnya tekan I. Nah, dia sudah mau muncul. Misalnya kita buat misalnya buat nama saya ya. Tekan P. Nah, dia udah muncul tanda tanya seperti ini. Tekan U, T, U. Nah, udah jadi I Putu. Sekarang dirganya D, I, R, G, A. Nah, dia sudah menjadi, berarti mengetiknya dengan balis simbar ini sudah bisa kita gunakan. Kita bisa mengetiknya seperti mengetik huruf Latin. Misalnya mengetik Latin kan, misalnya I, P, U, T, U. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika kalian sudah bisa mengetik ini, kan mau mengembalikan misalnya ke huruf Latin. Yang perlu kalian perhatikan di sini, jika misalnya kalian menggunakan font selain aksara Bali, misalnya anggap contoh ini Times New Roman. Misalnya ketika kalian mengetik I, nah akan seperti ini. P, nah akan seperti ini. Jangan lupa kembalikan dulu settingannya yang di sini. Yang ini. Ini kan masih cara pengetikan dengan balis simbar. Kita kembalikan ke normal. Yang ini. No keyman keyboard. Kemudian kita tekan misalnya I di keyboardnya. P, nah sudah kembali seperti normal. Misalnya kita buat Latinnya di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah bisa menggunakan ya ini misalnya sudah menggunakan aksara Bali. Jika mau ngetik lagi dengan aksara Bali, jangan lupa yang ini, aktifkan lagi seperti ini. Nah, caranya seperti itu. Caranya sangat mudah, nanti kalian tonton dari awal sampai akhir dari video ini. Jika masih ada kendala, silakan kalian sampaikan pada kolom komentar, nanti kita diskusi bersama bagaimana kendala yang dihadapi. Untuk video kali ini saya rasa sudah sangat jelas. Saya tidak bisa berpanjang lebar lagi karena tutorialnya memang seperti ini. Sangat mudah jika kalian mengikutinya. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Yang belum like, nah silahkan like. Untuk video kali ini sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.